dalam Daily Mindfulness. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik, Semoga teman-teman dalam keadaan pikiran yang jernih, hati yang lega, badan yang sehat, dan happy tentunya. Oke, hari ini kita kembali akan ditemani oleh Susyung Hengki dengan topik mengelola fisik melalui meditasi. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, saya serahkan kepada Susyung Hengki. Oke, selamat pagi, malam Bu Leng, Bapak Udah Ibu lama semua. jadi pagi Lupa, udah lama jadi pagi deh. Iya nih udah lama nggak ketemu Bapak Ibu lagi. Ya, jumpa lagi hari ini kita latihan dulu ya sebelum kita mulai bincang-bincang dan latihan yang lain. Yuk kita ambil posisi yang santai. Kita mudah-mudahan nggak ada yang benar-benar baru bergabung ya, Bu Wileng ya. Kayaknya nggak ada ya, bergabung. Oke, kita mulai. By the way, mungkin saya diinfoin ya, karena kayaknya koneksinya agak bermasalah nih suaranya. Jadi sejauh ini masih jelas, Yung? Masih oke? Masih jelas ya. Sip. Oke. Yuk kita latihan nafas dulu. Jadi supaya gampang kita latihan nafas in out tanpa perlu dihitung. Lalu nanti kita berhitung, terus santai lagi. Nanti saya pause dulu. Lalu nanti kita coba yang dengan santai ya, yang membayangkan suasana nyaman. Tapi nanti aja. Jadi intinya coba kita nafas in out dengan perut ya seperti biasa dipegang. Lalu nanti kita masuk ke dalam, coba kita hitungan lagi ya 5-5 seperti biasa. Nanti kita relax lagi, kita pause, nanti baru kita coba yang sensasi nyaman, terapin yang waktu itu terakhir ya. Oke, yuk kita mulai sama-sama. Ambil posisi santai, saya offin video saya dulu. Yuk kita tarik nafas sama-sama, nafas perut, in, out, tidak perlu dihitung, sekedar menyadari in, out, in, out, in, out, sambil terus sadari nafas yang kita hembus dan kita hirup in, out, in, out, in, out. Sekarang kita coba dengan nafas perut, masih tetap diafragma, tapi dengan dihitungnya 5 kali hitungan kita in, tahan sebentar, 5 hitungan out, tahan sebentar, lalu tarik nafas lagi. Yuk kita coba sama-sama. In, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7, 8, 9, 10, tahan, in, 12, 13, 14, 15, tahan, out, 17, 18, 19, 20, tahan, in, 21, 22, 23, 24, 25, tahan, out, 27, 28, 29, 30, tahan, in, 32, 33, 34, 35, tahan, out, 37, 38, 39, 40, tahan, in, 41, 2, 43, 44, 45, tahan, out, 47,
48, 49, 50. Tahan. In, 52, 53, 54, 55. Tahan. Out, 57, 58, 59, 60. Thank you. Oke, kita stop dulu. Sekedar untuk mengingatkan lagi, sebelum kita mulai topik baru, kita review sedikit mengenai sensasi nyaman ya, yang beberapa minggu lalu pernah kita praktekkan. Jadi bagi yang udah lupa atau belum sempat latihan, terakhir kita ada latihan mengenai sensasi nyaman dan sensasi panas. Ya, sekarang saya akan minta Bapak Ibu untuk melatih yang sensasi nyaman. Sebelum kita masuk ke sensasi nyaman, saya kasih waktu sekitar 1-2 menit untuk memilih momen yang ada, yang pernah kita alami, di mana sensasi nyaman kita rasakan ya. Banyak hal, bisa cuma di kamar mandi, waktu mandi, atau waktu tidur, atau beberapa ada pengalaman waktu atau apapun itu, coba dipilih ya. Beberapa menit saya berikan, 1-2 menit untuk Bapak Ibu pilih, nanti kita coba latihan sensasi nyaman. Ya, silakan Bapak Ibu dipilih dulu, 1-2 menit. Kembali kita ambil sikap santai. Sekarang kita mencoba untuk meditasi, untuk yang sensasi nyaman ya. Cari tempat dulu yang rileks, duduk dengan posisi yang nyaman. Kita mulai meditasi kita yang mengelola sensasi nyaman. Saya off-kan kamera saya dulu. Oke, yuk. Kita mulai dengan tarik nafas, in, out, relax, in, out, relax. Tidak perlu diatur, tidak perlu dihitung, sekedar sadari nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Kembali sadari nafas kita masing-masing. Panggil nama Bapak Ibu untuk sadar dengan nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Panggil nama Bapak Ibu juga untuk menyadari sensasi-sensasi di luar tubuh kita sekarang ini. Rasakan dan sebutkan dengan kata-kata sensasi yang dirasakan sekarang. Entah angin yang berhembus mengenai kulit kita, atau telapak kaki kita yang menyentuh lantai, apapun itu. Coba rasakan. Lalu sekarang perlahan-lahan sambil tetap menutup mata, coba bayangkan kejadian di mana kita merasa nyaman yang sudah kita set tadi. Panggil nama Bapak Ibu, panggil nama Bapak Ibu, dan bawa diri Bapak Ibu ke dalam kondisi, situasi, atau keadaan yang sudah ditentukan tadi. Sebutkan Bapak Ibu berada di lokasi tertentu, sebutkan situasi tersebut, deskripsikan lewat kata-kata,
Panggil nama Bapak Ibu. Kalau memang berada di ruangan, kamar tidur misalnya, sebutkan kondisinya, sebutkan lingkungannya. Kalau Bapak Ibu mempunyai imajinasi kembali ke kampung halaman, sebutkan tempat Bapak Ibu berdiri atau duduk, atau malah sedang tidur-tiduran. Entah di rumput, entah dimanapun. Sebutkan hawa segar yang Bapak Ibu hirup lewat penciuman. Rasakan kesegarannya, hirup nafas dalam-dalam. Rasakan kesegaran yang bisa kita rasakan lewat indera penciuman kita. Panggil nama Bapak Ibu. Rasakan, imajinasikan, bayangkan bahwa Bapak Ibu menghirup udara yang segar sekali sekarang ini. Berlanjut ke indera yang ada di kulit. Panggil nama Bapak Ibu. Deskripsikan rasa yang dirasakan oleh kulit tubuh Bapak Ibu. Entah kulit kaki, telapak kaki, tangan, lengan, atau bahkan kulit muka. Rasakan semua sensasi yang dirasakan, sebutkan sensasi tersebut. Rasakan, bayangkan, imajinasikan, seolah-olah Bapak Ibu benar-benar merasakan sensasi nyaman tersebut di kulit Bapak Ibu sekalian. Panggil nama Bapak Ibu. Sebutkan sensasi yang ada. Biarkan sensasi itu makin terasa, makin membuat Bapak Ibu nyaman. Sekarang panggil nama Bapak Ibu sekali lagi untuk memfokuskan pada indera pendengaran. Bayangkan bahwa Bapak Ibu juga mendengar suara nyaman di tempat Bapak Ibu berada. Entah suara hembusan angin, entah suara gemericik air, atau mungkin hanya sekedar suara hembusan angin yang keluar dari AC rumah kita. Panggil nama Bapak Ibu, katakan sensasi yang dirasakan, yang didengar oleh telinga. Biarkan suara itu, entah apapun suaranya, membuat Bapak Ibu jauh lebih nyaman. Sekali lagi, suara apapun. Entah suara hembusan angin, gemericik air, gesekan daun, atau mungkin Bapak Ibu mendengar suara kicauan burung, apapun itu. Perkuat semua sensasi yang Bapak Ibu bisa rasakan, mulai dari hidung, kulit, telinga, sebutkan semuanya. Biarkan itu berulang-ulang. Biarkan Bapak Ibu menyebutkan sensasi yang dirasakan semua indera tersebut. Kalau Bapak Ibu bisa, coba pula rasakan atau bayangkan
sensasi yang bisa dilihat oleh mata. Bayangkan Bapak Ibu melihat keindahan di tempat Bapak Ibu berada sekarang. Mungkin hanya kotak di kamar mandi Bapak Ibu, mungkin hanya gambaran kamar di rumah Bapak Ibu sekalian, atau mungkin pemandangan alam di tempat Bapak Ibu berada. Sebutkan itu, panggil nama Bapak Ibu. Biarkan semua sensasi yang ada yang bisa ditangkap oleh indera Bapak Ibu semakin memperkuat rasa nyaman yang ada, yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekarang ini. Sebutkan, panggil nama Bapak Ibu. Tidak apa-apa mengulang indera-indera yang sudah dirasakan sebelumnya. Sekali lagi, indera penciuman, kulit, pendengaran, mata, dan lain sebagainya. Sebutkan sensasi tersebut. Bayangkan benar-benar Bapak Ibu merasakannya. Biarkan rasa nyaman yang dirasakan indera-indera tersebut meresap ke dalam tubuh Bapak Ibu, membuat semua tubuh Bapak Ibu menjadi rileks dan nyaman. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu, saya nyaman, saya rileks. Panggil nama Bapak Ibu, katakan bahwa Bapak Ibu merasa nyaman dan rileks sekarang ini. Rasakan semua yang bisa dirasakan indera, sampai Bapak Ibu merasa semakin nyaman dan semakin rileks. Rasakan semua otot-otot persendian menjadi ringan, menjadi nyaman, menjadi rileks. Bapak Ibu merasakan momen jauh lebih nyaman lagi dan jauh lebih nyaman lagi. Lebih rileks dan lebih rileks. Tetap sadari nafas yang Bapak Ibu hirup dan hembuskan. Perlahan-lahan coba gerakan lengan tangan, jari jemari, kaki, tubuh. Perlahan-lahan kita coba ke kesadaran kita sekarang ini dengan meninggalkan sedikit demi sedikit visualisasi nyaman yang tadi kita rasakan. Tetap sadari dengan nafas, sadari nafas yang dihirup dan dihembuskan. Perlahan-lahan gerakan tubuh Bapak Ibu, perlahan-lahan kita tinggalkan visualisasi nyaman itu dan kita mencoba meraih kesadaran kita di depan komputer atau di depan gadget kita masing-masing. Panggil nama Bapak Ibu, tarik nafas, hembuskan nafas, in, out, in, out. Mulai sekarang sadari hembusan angin, sentuhan telapak kaki di lantai atau di sepatu atau sandal di posisi sekarang ini. Perlahan-lahan buka mata kita berusaha mengembalikan kesadaran kita di depan komputer.
Tetap sadari nafas, perlahan-lahan gerakan tubuh, buka mata lebar-lebar, dan kita kembali ke kesadaran kita. Iya. Mudah-mudahan sudah di sini semua. Kita mulai balik lagi ke presentasi kita di depan komputer. Gimana Bapak Ibu? Saya kalau lagi online gini suka ketakutan, takutnya daripada tidur semua, saya nggak tahu. Hampir. Mudah-mudahan nggak jadi tidur semua nih. Gimana, mau ada komen dulu? Iya, jangan-jangan beneran pada tidur, Bu Wileng. Iya. Aduh. Silakan kalau mau ada yang mau sharing dulu, karena udah berapa minggu ya? Saya udah 3 minggu ya, kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu. Enggak. Pak Hoklai 2 kali, Pak Antoni 1 kali atau 2 kali ya? 3 minggu atau 4 Kali. minggu ya, Bu Weleng? Kayaknya 3 Iya. minggu. 3 minggu ya? Ya. Iya sih. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari atau gimana? Silakan, sebelum kita mulai yang lain lagi nih. Atau ada pengalaman yang mau dibagikan, silakan loh. Bingung saya kalau nggak ada yang komen. Mungkin Setia Mary nih, Belum kali ya. biasanya Setia Mary mau sharing. Malam, Seku, Sesyong Hengki. Saya Malam, Bu. berarti Sesyong itu ya untuk merasakan nyaman ya. Saya sih tadi itu visualisasi saya itu air terjun ya. Nggak apa-apa, Bu. Terus gimana? Saya masih bisa membayangkan air terjunnya, masih bisa dengar, tapi untuk merasakan saya masih belum bisa. Untuk apa merasakan? Iya, maksudnya sensasi di kulitnya masih belum bisa. Untuk apa, Bu Met? Sensasi di kulit, merasakan. Ini saya udah berkali-kali, tapi saya masih belum bisa. Kayak kalau saya latihan, saya masih belum bisa merasakan. Tapi untuk membayangkan tempatnya membayangkan di mata, terus untuk mendengarkan saya masih bisa. Tapi untuk merasakan di kulit saya masih belum bisa, Sesyong. Ya. Latihannya harus diperbanyak ini ya. Iya. Mungkin saat kalau jawaban saya yang gampang, latihan Mary. terus Bu Mary. Tapi gini, nggak apa-apa. Iya, jadi gini, sebenarnya tiap-tiap orang punya referensi yang kuat di indranya masing-masing, Bu Mary. Ada orang yang kuat di penglihatannya, jadi dia bisa membayangkan, tapi dia mungkin susah merasakan di kulit. Tapi ada juga yang lebih gampang dirasakan di kulit, tapi dia nggak bisa mendengar secara jelas kalau dibandingkan. Kalau usul saya, Bu Mary, ini dulu, sebentar saya mau tanya dulu, Bu Mary, waktu air terjun itu kejadian yang sudah pernah dirasakan ya, Bu? Ya, saya kan dulu suka pergi air terjun. Oke, itu kejadian berapa lama yang lalu, Bu? Mungkin sebelum pandemi ya, Sesyong. Oh, udah tahunan ya. Oke. Iya. Oke, jadi gini, kalau bisa, kalau memang kerasa, jadi gini, makin jauh pengalaman itu, pengalaman yang udah terjadi di diri kita ya, kadang-kadang kita udah lupa sensasinya. Sebenarnya bisa diciptakan dengan membuat visualisasi. Tapi kalau Bu Mary mau merasakannya di kulit,
kalau saya usulkan jangan jauh-jauh kejadiannya kalau mau melatih ya. Jadi waktu 3 atau 4 minggu yang lalu, Ciasyan pernah cerita juga kesulitan dia juga mengenai membayangkan. Jadi kalau dia pakai cara dengan mandi. Nah, jadi maksud saya adalah cari kegiatan yang menurut Bu Mary bisa dijadikan sebagai pengalaman nyaman, yang nggak terlalu jauh, maksudnya terlalu jauh tuh jangka waktunya, misalnya baru kemarin, baru 2 minggu yang lalu, baru 1 hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu, jadi cari pengalaman itu, dan waktu Bu Mary melakukan itu, kalau bisa berusaha untuk mindful. Jadi misalnya nih ya, karena Bu Mary agak susah dengan yang merasakan air terjun. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh, 2-3 tahun yang lalu. Nah, kenapa enggak misalnya waktu mandi pakai shower? Kan hampir mirip. Nah, waktu Ibu mandi pakai shower misalnya hari ini, Ibu mandinya dengan mindful. Maksudnya mindful adalah Ibu rasakan di semua sensasi. Jadi waktu air turun, Ibu rasakan dengar suara gemericiknya, di mindful ya, berusaha direkam, selalu berusaha direkam, lalu waktu kena air hangatnya di kulit, itu juga berusaha direkam. Jadi intinya tuh sebenarnya mindful dengan direkam, lalu juga, nah setelah habis mandi, kalau bisa setelah selesai, coba refer ke kejadian itu dengan meditasi seperti yang tadi kita lakukan. Nah, waktu meditasi itu, coba aktifkan semua indera yang tadi. Jadi, intinya sebenarnya latihannya adalah coba suatu kegiatan, coba direkam, lalu dimeditasiin gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, takutnya putus ya. Takutnya agak lost. Itu sih usul saya, Bu Mary. Berarti saya kalau mandi harus pelan-pelan dirasakan dulu, Pak ya. Betul, tapi enggak usah terus-terusan. Jadi pada saat Ibu mau ngerekam aja, mau ngerekam di pikiran Ibu. Jadi misalnya nih, karena hari ini Ibu udah tahu seperti itu, besok sore atau besok pagi, Ibu ingat-ingat nih, oke, saya mau mindful nih waktu mandi. Pastikan bahwa Ibu nggak terburu-buru, pastikan bahwa Ibu waktunya cukup, udah deh langsung mandi, shower, tapi kembali berusaha untuk direkam. Itu, Bu. Ya, soalnya saya kan kalau mandi cepat sekali, Pak. Jadi saya nggak terlalu. Iya, iya. Coba saya mandinya dengan lambat-lambat, saya mau Iya. merasakan. Mindful, Coba, Bu. mindful. Mandi Boleh, Bu. dengan mindful. Boleh. Kalau mandi Ya, 5 coba menit. di mindful. Iya, betul. Iya. Bener, Bu. Sama. Saya juga kalau lagi, apalagi kalau pagi, waduh, udah banyak drama dengan anak-anak, lebih baik saya selesai. Tapi kalau sore, saya take time untuk mandi, untuk ngerasain. Nah, itu boleh Ibu pakai untuk mindful. Gitu, Bu. Oke, saya coba nanti besok, Mudah-mudahan Pak. berhasil. Nanti share lagi ya, Bu. Ya, Iya. sip. Thank you, Thank you. Kanan. Kanan. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Mungkin juga hal yang dirasakan teman-teman yang lain. Intinya sama aja. Berusaha merekam, setelah kita rekam dengan cara mindful tadi, kita bangkitkan lagi dengan meditasi. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, yakin deh, brain kita akan terlatih. 2 hal yang dilatih. Pertama, dilatih untuk mindful, kapanpun kita mau. Yang kedua, dilatih untuk mengeluarkan memori itu. Itu sih. Silakan kalau ada yang lain lagi. Yang mau? Ayo, silakan. Sosial Liliana nih, nggak ada suaranya. Ayo. Kayaknya masih malu-malu nih. Adik mau sharing, Adik? Ya, boleh. Ya, Adik mau sharing. Paling ya sedikit. Kalau saya saat ini ya, saya lagi membayangkannya di
pantai. Kebetulan waktu hari Minggu ke Peak 2 gitu. Yang membayangkan udaranya sejuk gitu, sepoi-sepoi, dengar suara ombak gitu aja. Berhasil ya? Iya. Baik. Sip. Kerasa di semua indera, Pak Adi. Good. Kulitnya juga rasanya sejuk gitu, angin sepoi-sepoi gitu. Good. Nyaman Mungkin ya. akan Selalu Nyaman. pakai itu terus, Pak Adi. Jadinya diaktifkan terus saja, Pak. Jadi Ya. akan lebih kuat lagi nanti. Good. Iya, makasih. Ada kesulitan nggak, Pak? Oh, nggak mungkin, karena mungkin rasanya kan baru hari Minggu, ya mungkin nggak begitu. Masih dekat ya. Iya, Masih resep. masih Iya. resep. Iya, Betul. Justru Iya, bagus, iya. Justru bagus. Pokoknya kalau kita baru mulai latihan, berusaha untuk kejadian yang kita tampilkan, yang kita munculkan adalah kejadian yang dekat. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, kita udah hilang. Kita udah Betul. hilang, sensasi kitanya udah hilang. Ingatan kita. Betul, sip. Good. Ya, terima kasih. Ada lagi? Lili. Sip. Lili mau sharing, Li? Iya, saya tadi membayangkan minggu lalu kan saya ke puncak, ya. Waduh, asik. Di puncak pas dingin gitu kan. Nah terus waktu itu hujan juga, bayangin juga sensasi dingin, tapi cuma maksudnya di kulit nggak berasa gitu, cuma kayak di bayangan aja gitu, berasa dingin, angin gitu, tapi nggak secara rasa di kulit gitu, cuma di bayangan aja gitu. Terus takutnya ibu pakai jaket nggak? Interrupt dikit, ibu pakai jaket nggak waktu maksudnya, di puncak? Oh di puncak pakai jaket, tapi itu kan udaranya dingin sekali juga, jadi pakai jaket sebenarnya masih tetap berasa agak dingin gitu. Terus tapi bisa bayanginnya cuma suara hujan gitu, ada hujan gitu. Tapi di kulit nggak berasa dinginnya gitu, cuma di bayangan aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Itu oke aja. Karena ibu merasa nyaman. Tapi kalau misalnya mau yang kulit, kembali lagi yang tadi di-share. Kadang-kadang ada momen kita lupa sensasi itu. Karena waktu kejadian kita nggak mindful. Buat saya sih nggak ada masalah, Bu. Tapi kalau ibu mau cari yang memang terasa di kulit, terpaksa harus mencari kegiatan yang lain lagi. Kalau menurut saya dengan ibu, saya nggak tahu ya, pernah dengerin kan ya di YouTube, selalu akan masukin suara-suara gemericik air, suara hujan, itu sebenarnya udah cukup menenangkan. Jadi kalau Bu Lili mau itu udah cukup. Kalau dirasa udah nyaman, nggak perlu semuanya, Bu. Jadi yang tadi kita latihan di awal dengan semua indera, ini karena kita latihan bersama, Bu. Jadi terpaksa saya harus mention semua indera. Tapi ada kalanya Bapak Ibu lebih kuat di salah satu indera, dan itu udah membuat nyaman, udah cukup. Kalau untuk pengalaman saya mencoba 2 indera, 2 atau 3 indera. Karena kalau 2-3 indera, jadi rasa nyamannya lebih berlebih lagi. Jadi nggak mesti semua, Bu Lili. Kayak tadi saya kan nggak ngomong tentang alat pengecap ya, lidah. Karena saya pikir kita semua kan nggak lagi makan gitu. Saya nggak tahu apakah ada yang pakai acara makan dimasukkan ke dalam ininya meditasi, tapi umumnya jarang. Itu sebabnya tadi saya nggak pakai indera pengecap, cuma hanya indera ini aja, 4 indera aja. Itu sih, Bu. Jadi nggak mesti semua. Selama nyaman,
selama udah rileks udah cukup kok. Oh ya, baik. Terima kasih Sisyong. Makasih Bu. Oke, ada teman-teman lagi yang mau Oke, sharing? ada lagi? Saya Silakan deh, loh. malam Hengki Sisyong, Bu Hileng. Oke, Bu Like, ni hao. Ya, sorry berapa kali absen karena kesibukan. Tadi pertama waktu saya masuk dengan sensasi saat diurut, dipijit. Kemudian masuk ke indera itu ya, apa yang kedua, tunggu dari apa ya? Saya visualisasi saya sedang di Bogor sama kemarin ya. Jadi merasakan apa angin sepoi-sepoi, lalu juga merasakan harumnya apa bau rumput ya, rumput gitu. Lalu apa ya? Kan ada beberapa tuh Hengki Sisyong. Ya, saya rasa saya bisa merasakan Betul. itu. Saya mau tanya, apakah ini tujuan yang mau dicapai apa ini ya, supaya memorinya itu lebih kuat atau bagaimana? Jadi sebenarnya tujuan dari yang kita latihan yang sekarang itu banyak yang mau dituju, tapi yang paling utama memberikan kita rasa nyaman tanpa kita perlu beranjak dari duduknya kita. Jadi salah satu tujuan meditasi kan kita bisa melakukan apapun dengan pikiran kita kan, Bu Like. Jadi kita berusaha untuk nyaman, tapi tidak perlu harus ke Bogor misalnya. Kita bisa merasa nyaman, tidak perlu harus ke pantai. Kita mau merasa nyaman dan rileks pada saat ya kapanpun kita mau, itu Bu Like. Itu tujuan yang utamanya. Jadi kalau misalnya kita pulang kerja atau pulang dari mana kita capek, jam 9 udah capek, tapi kita nggak bisa tidur, tapi kita butuh rileks. Kan nggak mungkin jam 9 malam kita ke yang tadi Pak Adi ke Pantai Pik, udah pasti ditutup gitu kan. Terus nggak mungkin ke Bogor, wah udah jauh lagi. Jadi yang kita lakukan cukup tutup mata, meditasi udah selesai. Itu yang paling dekat lah yang bisa kita iniin. Lalu yang tujuan kedua ya sebenarnya kita melatih mindful sih Bu Like. Jadi waktu kita melakukan sesuatu kita jadi lebih mindful, terutama dalam hal kita mau mengingat momen-momen nyaman dan momen-momen rileks. Itu sih Bu Like. Itu yang paling enggak yang paling mendasar tujuan dari meditasi yang sekarang kita lakukan. Oke, makasih ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kita bisa lanjut, Bu Hileng? Iya, lanjut. Terus yang lanjut. Boleh ya? Oke. Ya. Jadi hari ini sebenarnya kita lebih ke fokus yang disebut dengan sensasi, melatih sensasi fisik sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kemarin-kemarin kan kita belajar, sebentar sampai saya lihat dulu, mengelola. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita melatih sensasi. Yang kita latih kan sebenarnya cuma sensasi aja, tapi sebenarnya bisa jadi ada fisiknya, bisa waktu rasa nyaman ini lebih ke sensasi nyaman, sensasi rileks, dan kita sendiri yang bisa menjudge. Tapi 3 atau 4 minggu yang lalu kita juga melatih, masih ingat ya, sensasi panas. Sensasi panas juga sama. Ada beberapa dari kita yang merasakan sensasi aja yang kita rasakan sendiri. Tapi ada juga yang fisiknya juga muncul. Misalnya apa? Keluar keringat. Terus tubuhnya, kulitnya jadi lebih panas misalnya. Itu fisik. Nah, sekarang kita mencoba lebih jauh lagi, yaitu benar-benar fisiknya. Untuk fisiknya ini benar-benar fisik yang bisa diubah dari mind. Masih ingat ya? Saya selalu kasih contoh gajah dengan ridernya.
Nah, kita sekarang benar-benar mengendalikan gajahnya dalam pengertian tubuh fisik kita bisa berubah dengan pikiran. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin nggak nih fisik berubah apapun itu lewat meditasi tanpa digerakkan, hanya dengan meditasi aja. Kira-kira bisa nggak? Percaya nggak kalau kemarin kan kita mengubah sensasi, oke, Bapak Ibu udah ngerasain dan rasa nyaman hari ini udah ngerasain. Sekarang saya challenge lebih jauh. Bisa nggak kita mengelola fisiknya jadi berubah dari A jadi B, dari tinggi 5 cm jadi 6 cm misalnya, bisa nggak fisik itu berubah dengan hanya meditasi, kekuatan pikiran aja? Ada yang mau Dengarnya sih jawab? bisa Susyung, tapi belum pernah coba. Belum pernah coba. Oke. Saya kasih 2 video ya, 2 video singkat. Yang satu, mohon maaf, nggak dalam bahasa Inggris, nggak ada teksnya, tapi saya play aja biasa. Nanti Bapak Ibu lihat aja. Jadi ini tuh referensi dulu, nanti kita coba sendiri ya. Tenang aja. Kita setiap pelatihan kita selalu mencoba untuk ini ya, untuk apa? Praktis. Nah, ini belum saya play. Kelihatan ya videonya dulu aja. Belum saya play. Namanya Billy Mills. Dia pemegang medal, gold medal di Olimpik tahun 64 di Tokyo. Saya akan play dulu ya. Mudah-mudahan kedengeran suaranya. Kedengeran ya, Bu Wileng? Belum, Kedengeran? nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Oh, tapi videonya kelihatan ya. Kayaknya saya stop dulu sebentar. Saya share lagi. Oh, sorry, kelupaan ininya. Bentar ya. (28-25, 10th November 5th, 6 weeks before the games. Ya, And once again, I kedengeran. put down, Oke. I'm in great shape, starting to have a strong finish, take some easy strides from here on out. I'm ready for 28-25, 10,000 meter run in Tokyo. The subconscious mind cannot tell the difference between reality or Jadi imagination. dia Billy Mills. Jadi dia pelari 10.000 meter, pemenang gold Olimpik di tahun 64 di Tokyo. Yang dia lakukan adalah yang tadi kertas di awal, dia sebelum lari dia catat dia lari berapa kali putaran, kondisi fisiknya gimana, ototnya gimana, dia lari di sisi mana, apa yang digerakkan, apa yang makin kuat, dia tulis di situ. Dan dia meyakini bahwa subconscious mind itu tidak bisa membedakan antara yang real dengan yang bohong-bohongan, artinya yang diimajinasikan. Jadi menurut dia, waktu lari dengan membayangkan lari itu sama. Nggak ada bedanya. Kita lihat. Billy Mills created the greatest upset in Olympic history when he won the 10,000-meter event. And yet, he had planned how to win this race with clockwork precision for 4 years. For me, it was a form of self-hypnosis, and I visualized dozens of times a day. Then I started with my workout book. So in this particular notebook, as I got closer to the games, this was the summer of 1964, I believe in August. It was phenomenal to think in 25 laps. I felt each lap, 2 laps to go, I have a chance. We go into the last lap, I've gone boxed in, perfectly boxed in. I went out, coming off the final curve, I could not hear any noise at all. I could hear the throb of my heart. Jadi, I could hear the heartbeat pounding. kembali dia selalu mencatat, selalu membayangkan bahwa dia lari 10.000 kilometer di olahraga tersebut, dan itu dia lakukan selama 4 tahun sebelum kejadian Olimpiknya, dan dia membayangkan itu setiap harinya. Jadi kembali
dia punya pandangan bahwa subconscious subconscious nggak bisa membedakan, makanya dia melatih terus. Jadi dia seolah-olah dia tetap berlari di pikirannya. Yang dia latih bukan cuma larinya secara fisik, tapi dia latih pikirannya. Terus dilatih kembali ya, tiap hari selama 4 tahun sebelum Olympic Game itu. Itu. Bentar ya. I could feel a tingling sensation creeping down my forearm, my vision coming and going, but my thoughts changing from one more try to I can win, I can win, I can win. I could see the tape stretched across the scene. For 4 years, dozens of times a day, visualizing, really reliving the moment the way you want it to be, and then you win. That one fleeting Saya nggak moment. habisin, tapi intinya yang mau dikatakan oleh Billy Mills adalah, yaitu tadi, dia latih tiap hari bukan cuma fisik, tapi dia latih pikirannya untuk lari sepanjang 10.000 meter, dan itu dilakukan tiap hari selama 4 tahun. Itu contoh satu dulu. Ada komen nggak? Belum ada komen ya. Kalau ada komen, interrupt aja ya. Nah, yang berikutnya, video kedua, ini ada teksnya. Saya akan biarkan Bapak Ibu melihat ya. Jangan ketiduran ya. Teksnya ini tentang gimnastik. Sebentar saja. Jadi, di dalam olahraga senam, itu banyak gerakan-gerakan yang sulit dilakukan sebenarnya. Ada gerakan-gerakan kayak salto itu sulit dilakukan. Tapi pelatih ini atau si Olimpik ini namanya Rebecca Owen, dia latihannya agak berbeda di zaman dia, tapi di zaman sekarang tuh sudah sering dilakukan. Jadi selain olahraga senam secara fisik, Rebecca Owen juga dilatih dari sisi pikirannya lewat visualisasi. Jadi waktu dia melakukan gerakan itu, dia bukan cuma melakukan gerakan secara fisik di olahraga senam, tapi dia melakukan itu di. Jadi ada komen dulu, Bapak Ibu. Nah, belum ada komen. Nah, Dari sekarang saya, ya, silakan. Senang deh kalau ada yang nanya. Kalau ngelihat tadi ya, film-film tadi, saya tuh jadi kepikir sebenarnya memang kita perlu kendaliin gajah kita ya. Dan kalau kita kendaliin, jadi kita arahkan kita maunya kemana, ini bisa mencapai tujuan kita. Nah, alih-alih biasanya kita selalu mulai dengan, aduh, saya mah nggak bisa. Biasanya mulainya dari situ ya. Dan sekarang jadi takut nih kalau ngomong kayak begitu. Jadi kalau kita selalu, wah, gue mana ada waktu, gitu kan. Jadi istilahnya itu kebalikan dari si Rebecca tadi kan. Kalau si Rebecca itu menanamkan apa yang dia bisa lakukan, tapi kita sekarang nih seringkali entah karena berusaha untuk rendah diri atau rendah hati, kita malah sebaliknya nggak punya waktu lah, atau nggak mampu lah gitu ya. Jadi mestinya kita bisa contoh kayak Rebecca itu ya, oke, saya pasti punya waktu untuk itu. Saya pasti mampu untuk melakukan itu. Itu aja sih Susyong yang saya lagi kepikir tadi. Terinspirasi oleh film tadi. Mantap, Bu Hileng. Bener banget. Nggak usah komen lagi deh, itu udah bener banget. Ada lagi yang lain? Ada komen lagi nggak? Belum ada ya? Takut waktunya nggak cukup, saya langsung maju lagi nih. Nah, sekarang yang tadi di awal sebelum saya play videonya,
Terus yakin nggak kita bisa mengubah fisik sesuatu yang simple? Kalau tadi yang olahraga, betul. Kalau Bapak Ibu mau coba, itu bisa dilakukan. Jadi misalnya kayak melakukan sesuatu, itu bisa dicoba. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, pep di otak kita tuh akan terbentuk. Jadi sebelum dilatih secara fisik, kita sudah set dulu di kepala. Jadi misalnya ya, kita mau main golf waktu pertama kali, itu juga sama. Kita latihan itu di kepala, maka waktu kita real main golfnya, kita paling enggak pet di kepalanya udah terbentuk, badan yang tinggal ngikutin. Saya salah satu praktisi untuk beberapa cabang bela diri, dan biasanya menggunakan alat. Saya bukan orang kinestetik yang bergerak gitu ya. Tapi kalau saya berusaha untuk kita di bela diri Jepang tuh ada yang disebut dengan kata gitu ya, gerakan-gerakan yang sudah tersusun. Nah, saya tuh paling lemah untuk mengingat gerak-gerak. Jadi yang saya lakukan adalah saya duduk diam, saya membayangkan. Biasanya kalau itu dilatih terus-menerus, maka waktu kita pada saat kita melakukan gerak, biasanya akan lebih mudah dibandingkan kita cuma gerak aja tapi nggak ngelatih otak kita. Jadi waktu kita bergerak sebenarnya ada banyak yang involve, otot dan juga otak. Nah, umumnya kalau itu baru pertama kali cuma otot aja yang bergerak, otaknya enggak. Nah, itu sebabnya kita mencoba menghubungkan semuanya. Nah, sekarang saya mau bawain ini sih cuma main-main aja, tapi menurut saya ini juga bagus. Pernah ada yang tahu trik untuk memanjangkan jari tengah nggak? Jadi kalau Bapak Ibu tahu, jari tengah kita tuh sebenarnya ada beberapa orang jari tengah ya. Jari tengah tuh ada beberapa orang yang sama rata, tapi ada beberapa orang juga yang jari tengah kirinya lebih panjang dari jari tengah kanannya. Mungkin nggak perhatiin ya, tapi coba deh dilihat, pasti akan ada bedanya. Saya mau tanya dulu nih sebelum praktis, ada yang pernah tahu nggak Bapak Ibu yang di sini untuk memanjangkan jari tengah meskipun hanya untuk sebentar dengan kekuatan pikiran? Ada nggak? Kalau ada boleh nih, tunjuk jari, raise your hand. Ada nggak? Kalau ada, boleh nih. Ini nggak jawab karena nggak tahu atau mau diem-diem nih, mau ngagetin saya. Jadi saya tanya sekali lagi ya, jari tengah tuh ada yang berbeda. Ada beberapa orang yang sama, ada beberapa orang yang panjang sebelah. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk tanya dulu, tahu nggak cara memperpanjang jari tengah ini? Bukan dioperasi ya, kalau dioperasi lain lagi, dan bukan digini-giniin. Ada yang tahu nggak? Belum. Bener nih, nggak ada yang tahu. Oke, Kayaknya saya kita tahu. coba ya. Coba Saya gimana? tahu, Susium. Gimana? Coba dong, kasih tahu. Kata. Dengan pikiran kita bilang bahwa itu akan panjang. Udah pernah nyoba belum, Bu? Sudah pernah. Karena Sorry, udah saya pernah? sudah pernah karena saya waktu itu belajar Qigong dalam pelajaran Dan berhasil. Berhasil. Ya. Di sini kita juga bisa. Oke, Bu Ingriani, oke, berarti udah pernah. Ada lagi yang tahu yang lain nggak? Nggak ada ya? Nggak tahu katanya. Oke, jadi benar. Ini tuh nggak mesti dengan latihan yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah ikut di sini, seperti yang saya bilang, sugestif ke diri sendiri sudah jauh lebih sugestif dibandingkan dengan kita waktu pertemuan pertama kedua. Caranya gini, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk ukur dulu ya jari tengahnya. Kalau misalnya yang ada yang nggak yakin, boleh kameranya dinyalain. Jadi gini, cara ngukur jari tengah panjang sebelah atau sama adalah gini. Kalau Bapak Ibu lihat di tangan kita tuh kan ada garis nih ya, ada pergelangan. Bapak Ibu tempelkan di keduanya, jadi gini. Terus coba di stretch sampai ke atas, kalau bisa jangan ada nekuk. Terus Bapak Ibu lihat jari-jari tengahnya, hanya jari tengahnya.
Kira-kira ada yang lebih panjang atau ada yang lebih pendek nggak? Ya. Sekali lagi, cara ngukurnya adalah ini di garis-garis ini dijadikan satu, jadi sama, seolah-olah ini base-nya, lalu kita stretch ke atas. Bapak Ibu akan lihat jari tengahnya aja ya, jari tengah lihat. Apakah jari tengahnya ada yang lebih panjang atau lebih pendek atau sama? Ini anggap aja ya, jari tengah kanan Bapak Ibu yang mau dipanjangkan, entah dia mau pendek atau mau kepanjangan, pokoknya gini deh, biar gampang. Tentukan mana yang lebih pendek. Bapak Ibu udah ketahuan ya. Bu Weleng mana yang lebih pendek? Jari tengah kiri atau kanan? Kanan lebih pendek ya. Oke. Bu Ingriani kiri. Yang kanan lebih pendek. Kanan lebih pendek. Saya random aja ya. Pak Adi, yang kiri atau kanan yang lebih pendek? Kiri. Kiri. Bu Felita lebih kiri atau kanan? Saya sama. Sama ya. Oke, gini. Bagi yang pendek, Bu Heleng tadi kanan, Bu Ingriani kanan, Pak Adi kiri, Bu Felita kanan. Bagi yang kanannya lebih pendek, nanti kata-katanya adalah seperti ini. Jadi misalnya saya yang lebih pendek, panggil nama Bapak Ibu dan katakan ke diri Bapak Ibu, jari tengah kanan saya bertambah panjang. Jadi panggil nama saya, misalnya kanan yang mau dipanjangkan, panggil nama saya, Hengki, Kiki, jari tengah kanan saya bertambah panjang. Dan divisualisasikan, nanti sambil merem, divisualisasikan jari tengah kanannya tambah panjang. Kalau Pak Adi tangan kiri, ya tangan kiri. Bu Felita karena sama, boleh pilih salah satu. Ya, jadi sekali lagi kata-katanya seperti itu ya. Ini kata-kata dulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti sebutkan misalnya ke diri saya sendiri, Hengki, Kiki, saya sebutkan ya. Jari tengah kanan saya bertambah panjang. Bertambah panjang dan bertambah panjang. Sebutkan kata-kata itu. Sambil menyebutkan kata-kata itu, Bapak Ibu tutup mata, tetap tutup mata, visualisasikan jari tengah saya bertambah panjang. Visualisasikan. Di seolah-olah aja. Seolah-olah jadi tambah panjang. Jadi dua ya. Dua kegiatan. Kegiatan yang ketiga, waktu melakukan itu, Bapak Ibu misalnya tangan kanan ya, tangan kanan saya, Bapak Ibu gerakan tangan kanannya seperti ini. Jadi ada 3 hal yang nanti dilakukan. Pertama, panggil nama, lalu sebutkan jarinya bertambah panjang, jari tengah ya, kiri atau kanan. Yang kedua, lakukan visualisasi, bayangkan. Yang ketiga, gerak-gerakan. Kira-kira semuanya udah ngerti ya? Ini cuma permainan sederhana, ngerti ya? Visualisasi kedua apa? Sekarang. Yang kedua apa visualisasi? Yang mana? Apa? Yang kedua visualisasikan jari tengah kanannya bertambah panjang, Ibu. Jadi kalau Bu Like jari tengah kanannya pendek, Bu Like bayangkan jari tengah kanannya seolah-olah melar tambah panjang. Nah kalau yang itu, kalau yang kiri kanan sama, nanti panjang sebelah dong. Pilih salah satu aja. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini cuma sementara kok. Tenang aja, ini nggak, sorry, tadi mestinya saya bilangin di awal, ini nggak berlangsung lama kok. Ini cuma berlangsung sebentar. Oke, ya, makasih. Ya, kalau yang sama kayak Bu Like. Kenapa? Sorry? Yang ketiga gerak-gerak ini gimana? Yang ketiga digerak-gerakinnya gimana? Cuma sebentar. Yang 3 cuma gini aja kok. Cuma dikebas-kebas gini aja. Lambai-lambai gini aja. Oh, oke. Oke ya. Kita coba lagi. Yuk, kita ukur dulu sekali lagi. Kita ukur. Oke, saya juga tangan kanannya yang lebih pendek. Oke ya. Kita mulai ya. Sekarang Bapak Ibu tutup mata. Tutup mata. Lalu panggil, step yang pertama, panggil nama Bapak Ibu.
Katakan jari tengah kanan atau kiri bertambah panjang. Sebutkan secara serius. Panggil nama Bapak Ibu, katakan bahwa jari tengah kiri atau kanan Bapak Ibu bertambah panjang. Sambil mengatakan itu, sambil tutup mata, visualisasikan bahwa jari tengah itu memang bertambah panjang. Bayangkan jari itu bertambah panjang. Sekali lagi, sebutkan kata-kata, visualisasikan, dan sekarang Bapak Ibu boleh gerakkan tangannya. Terus, katakan secara serius, panggil nama Bapak Ibu, katakan jari tengah kanan bertambah panjang, visualisasikan, dan gerakan. Oke, cukup. Sekarang Bapak Ibu ukur. Selesai. Sekarang Bapak Ibu ukur lagi. Kasih tahu yang ada hasilnya. Bu Wileng? Waduh, belum nih. Belum. Nggak apa-apa, tenang. Bu Lisna? Bu Ingriani? Bu Felita? Pak Adi? Iya, saya panjang jadi panjang kanan. Bu Ingriani gimana? Bu Felita udah, Bu Ingriani? Nggak panjang yang kanan, malahan sama. Malah sama. Ya berarti panjang dong, Bu. Kan tadi Ibu tangan... Oh iya. Iya, kan Ibu tadi tangan kiri. kiri kanannya iya. Iya. Pak Adi? Saya sama Bu. Padahal tadi kirinya lebih pendek kan? Kiri, betul. Iya. Bu Like? Iya. Saya sama aja loh. Tadinya sama, sekarang sama. Nggak apa. Sekarang relax lagi, nggak usah disebutkan. Sekarang gini-gini aja, relax. Karena tadi ada Bu Hileng belum juga, yang lain juga belum. Nggak apa-apa, relax dulu sekarang. Lemes-lemesin. Ini cuma permainan aja ya. Kita cuma mau ini aja, tapi ini ada hubungannya dengan main sebenarnya. Udah ya? Oke ya. Nah sekarang saya nggak guide, tapi saya cuma bilang oke, mulai gitu ya. Nah sekarang kita mulai dengan ngukur dulu nih. Yuk kita mulai ngukur. Lihat mana yang lebih pendek. Sudah ya? Sudah lihat yang lebih pendek mana? Entah kiri, entah kanan, terserah. Oke. Sekarang sudah lepas. Sekarang tutup mata Bapak Ibu. Tahap pertama. Panggil nama Bapak Ibu secara serius. Katakan sambil tetap oke, boleh. Yang ketiga kita gerakkan tangannya seperti ini. Katakan, panggil nama Bapak Ibu sambil tetap menggoyangkan tangan, jari tengah kanan atau kiri, terserah Bapak Ibu bertambah panjang. Katakan, panggil nama Bapak Ibu, katakan bahwa jari tengah kanan atau kiri bertambah panjang. Lalu visualisasikan sambil terus menggerakkan tangan. Visualisasikan, sebutkan, panggil, dan gerakkan tangannya. Terus visualisasikan. Oke, sekarang cukup. Coba ukur lagi. Oh iya, udah panjang. Berarti sudah banyak yang berhasil. Iya. Pak Yakob, Bu Liliana. Ya, saya punya tadi tangan kanan lebih panjang, tapi setelah dicoba 2 kali itu tangan kiri lebih panjang. Oke. Berhasil. Sip. Ada lagi? Bu Liliana, Bu Asri. Ya, bertambah panjang. Yang kiri, yang kanan, Bu? Tadi sama. Sekarang yang kanan bertambah panjang, tapi tambahnya cuma sedikit. Nggak apa-apa. Kalau kepanjangan juga bingung, Bu, nanti. Nanti Ibu nyalain saya. Oke. Jadi, ada yang mau share lagi?
tenang, ini efeknya cuma sebentar. Bu Lisna mau bicara? Enggak. Ya, Oke. saya sebelah kanan lebih panjang. Tapi Kanan, apa gunanya untuk dikebas-kebas itu? Apa ya fungsinya? Sebenarnya ini lebih ke itu sih Bu. Tadi masih ingat ya yang Rebecca Owen. Jadi waktu dia memvisualisasikan, dia nggak ngomong tentang kata-kata, tapi waktu dia visualisasi, dia juga lakukan gerak. Jadi sebenarnya makin kita melibatkan semua hal, makin lebih banyak hasilnya, Bu. Jadi maksudnya gini, kalau kita bilang mau sehat, sehat tuh bisa banyak hal. Dengan kita memvisualisasikan kita olahraga, ini kayak konklusi ya Bu ya. Jadi kita bisa membayangkan diri kita olahraga, waktu itu Bu Ria pernah ya 3 minggu yang lalu, membayangkan dia olahraga naik sepeda sambil keringetan. Tapi kalau ini cuma alone aja, dilakukan secara sendiri, itu udah sehat. Tapi kalau itu dilakukan lagi dengan benar-benar olahraga, jadi jauh lebih sehat. Jadi yang mau dikatakan adalah dengan kita melibatkan meditasi, gerakan fisik, itu pasti tujuannya akan lebih tercapai. Itu sih Bu sebenarnya konklusinya. Jadi kebas-kebas itu sebenarnya representasi dari fisik kita. Gitu Bu. Itu sih. Jadi kegiatan hari ini tuh cuma permainan aja, tapi dari permainan ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan juga bahwa sebenarnya segala sesuatu bisa, fisik pun bisa diubah sebenarnya. Bahkan masih mungkin nanti kapan waktu kita bisa undang juga Sesyong Agus ya, dari hubungannya dengan meditasi. Misalnya tangan yang kita luruskan, itu bisa kaku seperti besi misalnya, itu juga bisa kita lakukan. Atau ada beberapa orang yang juga melakukan permainan sebenarnya, dikatupkan tangannya, lalu seolah-olah ini nggak bisa dilepas, dan itu memang kekuatan pikiran. Jadi tujuan dari saya memberikan contoh permainan hari ini sebenarnya cuma mau bilang bahwa kembali lagi, fisik bisa dilatih, fisik bisa diubah dengan melakukan meditasi. Syaratnya apa? Yaitu tadi, yang pasti di awal kita harus rileks dulu, terus lalu menggunakan kata-kata dengan manggil diri kita masing-masing, ini udah kita lakukan visualisasi. Dan kalau itu bisa dilakukan secara terus-menerus setiap hari, sama kayak meditasi nyaman kita, itu pasti memberikan hasil. Itu sih. Kayaknya itu aja yang bisa saya share hari ini, Bu Wileng. Mungkin saya kembalikan, kecuali kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi lagi. Terima kasih. Oke. Teman-teman masih ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya? Kayaknya udah pada terpukau dengan tangan panjang. Terpukau dengan diri sendiri ya. Ya. Jadi kesimpulannya malam ini ya, kita bisa mengatur kita punya fisik lewat konsentrasi, lewat meditasi. Ya. Jadi karena itu yang tadi ya, bahwa kalau kita mengarahkannya ke hal-hal yang baik, maka kita bisa membuat tubuh kita juga, ataupun apa yang kita inginkan seperti Rebecca tadi ya, itu bisa tercapai. Tapi sebaliknya yang kita mesti jaga adalah kebiasaan kita yang seringkali mengucapkan, dan kalau kita mengucapkan sesuatu kan dimulai dari pikiran ya. Nah, pikiran lalu kita ngucapin itu tambah kuat lagi gitu. Jadi ya ini yang kita yang saya pelajari ya dari hari ini gitu. Di kemampuan pikiran kita itu luar biasa, dan bagaimana kita mengendalikan gajah kita itu sangat penting. Ya.
Oke. Kalau boleh nambah sedikit Bu Wileng, Iya, untuk silakan. PR aja kalau mau diiniin. Jadi Dari kalau tangan ya bisa PR-nya. mesti PR-nya nanti dikumpulkan. Namanya juga guru, jadi selalu ngasih PR. Jadi kalau bisa Bapak Ibu selain yang tadi kita latihan nyaman di awal ya, nyaman tetap diulangi terus ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang pengalamannya terlalu jauh 3 tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, pilih kejadian yang dekat-dekat untuk nyaman, itu yang pertama, PR yang pertama. Yang kedua, coba latih untuk olahraga ya, tapi olahraganya bukan cuma olahraga fisik karena kita lagi latihan daily mindfulness. Bapak Ibu coba latih pagi-pagi atau kapanpun sesempatnya latihan meditasi yang tadi ya menggerakkan fisik untuk olahraga seperti si Rebecca Owen dan Billy Mills. Jadi kalau kita memilih olahraga lari, ya duduk sebentar, bayangkan lari, rasakan semua sensasinya. Nanti kita share lagi ya, entah Bapak Ibu keringetan, entah Bapak Ibu capek, pokoknya latih untuk olahraga tapi lewat pikirannya, mau lari, mau jalan, mau treadmill, mau apa, boleh. Jadi nanti kita share minggu depan, jadi 2 PR-nya ya, jangan lupa ya. Nyaman, itu tinggal diulang aja. Yang kedua, pilih salah satu olahraga fisik yang bisa dilakukan, tapi kita lakukan lewat meditasi aja. Itu aja Bu, Bapak Ibu. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, sampai jumpa. Makasih Bu Heleng, makasih Bapak Ibu semua. Bye. Selamat malam semua. Ya, izin live ya. Bye.